eh, matematika sekolah, yaitu yang adalah matematika ya, seperti yang Bapak sebutkan ya, ada matematika yang dipilih yang dipilih dari ilmu matematik ya, dipilih dari ilmu matematik berdasarkan pertimbangan pendidikan, eh, pengembangan mental siswa dan berdasarkan eh, perkembangan teknologi ya, teknologi. Nah, jadi ini apa dua hal yang menjadi bahan pertimbangan di dalam memilih materi matematika untuk diajarkan di sekolah, ya, untuk diajarkan sekolah. Jadi eh, mulai dari materi di SD ya, sekolah dasar, kemudian SMP, jadi materi matematika sekolah ada, atau yang diberikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah ya, itu merupakan hasil seleksi ya, hasil seleksi pemilihan materi yang didasarkan ya, yang didasarkan pada dua aspek tadi yang Bapak sebutkan ya, di aspek pendidikannya dan aspek perkembangan teknologi ya, aspek perkembangan teknologi. Nah, ini kenapa aspek pendidikan yang menjadi bahan pertimbangan ya, karena ya matematika sekolah atau matematika yang diajarkan di sekolah itu berkaitan ya, berkaitan dengan peserta didik ya, eh, berkaitan dengan guru gitu ya, guru, eh, kemudian berkaitan dengan alat-alat pendidikan ya, sumber-sumber belajar ya, sumber belajar, media pembelajaran, ya. Peserta didik termasuk di dalamnya berkaitan dengan perkembangan mental siswa ya, tahap perkembangan mental, bahwa peserta didik ya atau siswa itu ya memiliki karakteristik atau ya eh, berada pada tahap perkembangan mental masing-masing ya, masing-masing. Perkembangan mental siswa sekolah dasar ya itu berbeda dengan siswa SMP ya, berbeda dengan siswa SMA. Nah, seperti itu ya. Jadi itu harus diperhatikan eh, materi matematika yang disampaikannya ya, karena eh, supaya materi matematikanya itu bisa dipahami ya, bisa dipahami oleh peserta didik. Jadi kalau tidak sesuai ya, kalau tidak mempertimbangkan kalau tidak mempertimbangkan tahap perkembangan mental siswa, maka eh, siswa akan sulit ya memahami materi matematika tersebut. Jadi memang dipilih sedemikian rupa. Hmm. Ya demikian rupa. Nah, kemudian teknologi ya, ini menjadi bahan pertimbangan ya, karena pemberian matematika sekolah itu ya berada pada zamannya, eh, sehingga harus menyesuaikan diri ya, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terjadi ya, yang terjadi pada saat ini maupun yang akan terjadi pada eh, masa mendatang begitu. Gitu. Eh, Seperti itu supaya ya eh, aspek teknologi ini bisa membantu pembelajaran matematika di sekolah ya, dapat membantu, misalnya membantu memperjelas konsep materi ya, kemudian bisa membantu mempercepat
perhitungan misalnya ya, ya, membantu dalam memperindah tampilan dan sebagainya. Ya, itu yang oleh karena itu ya teknologi eh, harus dimanfaatkan ya dalam pembelajaran matematika, ya, dalam pembelajaran matematika di sekolah, ya di sekolah. Nah, jadi walaupun fokus ya dari mata kuliah matematika sekolah ini adalah bahan-bahan matematika yang diajarkan di sekolah, ya. Nah, karena Anda semuanya ya lulusan S2 nanti ya, itu bukan hanya eh, mempunyai kewenangan ya, bukan hanya mempunyai kewenangan untuk mengajar matematika di jenjang sekolah ya, pendidikan dasar dan menengah, tapi juga memiliki wewenang untuk bisa mengajar matematika di jenjang pendidikan tinggi ya, sebagai dosen ya, sebagai dosen. Nah, oleh karena itu ya materi matematika yang dibahas ya atau yang menjadi tugas ya bagi Anda semuanya ya itu mencakup juga matematika di pendidikan tinggi ya, mencakup juga pendidikan tinggi. Nah, sehingga eh, setelah lulus nanti ya Anda memiliki bekal ya materi matematika bukan hanya ya bukan hanya untuk di sekolah ya tapi juga di perguruan tinggi. Nah, itulah makanya tugas yang Bapak berikan ya di dalam menyiapkan materi matematika di sekolah itu membahas sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu apa latar belakang ya, latar belakang mengapa materi itu disertakan ya, materi pendidikan tinggi disertakan. Ya, begitu. Eh, ini ya, pertama catatan pertama yang Bapak ingin tekankan. Yang kedua, yang kedua dalam matematika sekolah atau pembelajaran matematika ya. Jadi matematika yang diajarkan di sekolah ya dalam bentuk pembelajaran matematika itu tidak akan efektif ya kalau materi matematika yang diajar di sekolah itu salah. Nah, ya, salah. Jadi guru salah konsep ya dalam mengajarkan matematika. Ya karena pengetahuan guru yang apa belum maksimal ya, pengetahuan guru yang belum maksimal, maka bisa terjadi salah konsep dalam mengajarkan matematika. Dan kalau ini terjadi ya, maka pembelajaran matematika yang diajarkan di sekolah menjadi tidak berarti ya, tidak bermanfaat ya, tidak bermanfaat, tidak berarti. Eh, Metode belajar, model belajar ya, media belajar, sumber belajar yang digunakan secanggih apapun ya, termasuk teknologi yang digunakan ya, secanggih apapun, kalau ya, kalau guru mengajar matematikanya salah ya, jadi konsep yang diajarkannya salah, maka pembelajaran matematika menjadi tidak berguna ya. Jadi semua cara ya semua bahan yang digunakan menjadi tidak bermanfaat ya kalau terjadi kesalahan. Nah, jadi memang sangat penting ya untuk pemahaman materi matematika ini ya. Sangat penting untuk memahami matematika secara benar ya, secara benar. Eh, itulah ya mengapa kita perlu mendalami ya memahami dengan benar konsep-konsep matematika yang ada di sekolah ya, ada di sekolah gitu ya, ada di sekolah.
Nah, untuk itulah ya, maka tugas yang Bapak berikan pada eh, para mahasiswa seperti itu, ya, seperti itu. Nah, ini hendaknya bisa dikerjakan ya, dipahami dengan baik ya, pembaik. Nanti ya di dalam mempresentasikan ya materi matematika sekolah yang menjadi tugas ya, yang menjadi tugas dari Bapak Ibu sekalian ya, eh, bisa ditanggapi ya. Jadi setelah temannya menyampaikan materi ya, agar ditanggapi, diberikan masukan ya, diberikan masukan agar ya, agar eh, penyusunannya ya menjadi lebih baik ya dan lebih lengkap ya, lebih lengkap. Ya, topik materi yang disampaikan temannya ya itu pada hakikatnya untuk semuanya ya, untuk semuanya. Jadi semua mahasiswa yang lain ya yang tidak bertugas pada topik itu juga apa agar bisa memahami ya, memahami materi eh, tugas yang disampaikan oleh temannya. Sehingga nanti semua mahasiswa ya dapat menguasai semua materi ya, semua materi matematika yang dibahas ya, dibahas oleh apa Bapak Ibu sekalian ya. Hmm. Baik itu ya pengantar dari Bapak. Nah kita akan berdiskusi ya, mendalami ya topik-topik matematika di sekolah ini ya. Oke, jadi langsung aja ya kita mulai dari urutan pertama ya, dari urutan topik yang sudah Bapak berikan ya. Yang pertama berarti eh, tentang bilangan ya, bilangan dan operasi bilangan ya. Nah, topik ini menjadi dasar ya, menjadi dasar di dalam matematika sekolah ya. Jadi matematika sekolah itu dasarnya bilangan ya, bilangan dan operasinya. Yang ini yang Iya, menjadi tugas adalah Sola ya, Sola Gracia ya, Sola iya Gracia. Pak. Oke, Iya, Sola Gracia ini eh, di rumah ya atau di kelas? di rumah Pak. Di rumah ya. Oh ya. Eh, oke, silakan Sola disampaikan. Iya baik Pak. Ini Hmm. saya izin share screen dulu ya Pak. Ya, silakan. Tapi tapi ini belum selesai ya Pak. Sama dan Gak apa-apa. Ini kan progres ya. Jadi iya ini progres progres ya, saya. progres. Jadi progres itu menyampaikan apa yang sudah dikerjakan gitu ya. Disampaikan, dibahas, kemudian nanti diperbaiki, kemudian dilanjutkan ke progres berikutnya begitu ya. Progres Iya Pak. berikutnya ya. Maka Hmm. Hmm. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? ya sudah ya. Sudah. Nah, Ya, nah, itu ditambahkan ini coba SD, SMP, SMA garis miring PT, PT perguruan tinggi. sebentar. Kok tidak bisa ya? Saya ngedit. Bisa ini kayak langsung saja di Oh nah iya ya lah. garis miring PT Garisnya. perguruan tinggi apa? Oh, Sebentar Pak, ini sepertinya agak sulit untuk mengeditnya saat oh ini. susah Share ngeditnya. screen. Iya, waktu untuk Oh pas dicatat share aja. ini. Kalau gitu Iya ini Pak. dicatat aja, dicatat untuk catatan untuk perbaikan. Oh ya. Ya, kalau itu dicatat aja untuk perbaikan ya. Iya Pak, saya catat. Ya, oke dicatat. Ya, silakan. Ini aja ya. Ini. Jadi Ah, untuk yang lainnya diperhatikan ya, hmm. diperhatikan artinya dipahami ya, dipahami materinya begitu ya, pahami materinya. Nah, kemudian nanti setelah diskusi ada masukan melengkapi ya,
atau melengkapi atau memperbaiki ya itu silakan disampaikan. Jadi nanti semuanya sama paham ya, semuanya berusaha memahami. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kata pengantar. Ya, selanjutnya ini Mhm. daftar isi, tapi masih sementara. Selanjutnya sejarah. Nah, kan saya ini Pak, berdasarkan yang saya cerna dari Ya. yang Bapak suruh ini kan, kita suruh ini apa, mendalami secara rinci. Jadi saya sejarah itu ada 8 halaman sendiri. Hmm. Apakah harusnya lebih singkat ya Pak ya? Ya, ini sejarahnya. Jadi sejarahnya ini saya dibagi menjadi 5 bagian. Ini ada sistem perhitungan awal. Sistem perhitungan awal ini eh, lebih ke apa? Awal mula matematika bilangan itu ditemukan secara purba. Jadi pada manusia-manusia purba itu dijelaskan, saya jelaskan di sini, dia menemukan bilangan itu mulai dari cara berhitungnya mulai dari apapun yang ada di tangannya, kemudian dijadikan tanda hitung. Apakah terdengar Bapak Ibu? Dengar, tapi Apakah Bapak terdengar? kayaknya kelempar. Oh, berarti gimana Ada nih? Bapak. Tunggu dulu, tunggu Bapak masuk. Kalau aku share screen ini kelihatan nggak sih mukaku? Enggak ya? Enggak, tutup. Nggak ada. Oh, oh berarti memang nggak bisa ya. Kalau aku nih, otomatis tertutup langsung mukanya. Share screen. Nah, gimana Bapak? Kita tunggu aja. Terpental Bapak ya. Kayak mana ya? Tanya di grup. Ya, kan? Tuh. Pilih nama tuh juga. Ya, Ya, baik. Saya lanjutkan ya, Pak. ya, silakan. Nah, ini eh, sejarah bilangan ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu sistem perhitungan awal. Oh ya, Hmm. sejarah ini saya ambil dari artikel ilmiah internasional yang ditulis oleh nama belakangnya Yuvan gitu, Pak. George Yupan, Yuvan kalau nggak salah. Di 2000. Yupan di mana ditulis taruh di akhir kalimat yang dikutip namanya sama tahunnya. Iya ini, Pak. Yuvan 2024. Eh, sebelah mana? Nggak ada dalam kurung.
Tulis di dalam Oh, kurung, ini di saya dalam tulisnya kurung. malah di sini. Kalau di akhir kalimatnya ya Hmm. tulis dalam kurung ya, dalam kurung. Oh, bukan di situ. Di Oh iya, kalimat di sini ya, di, Pak. di kalimat yang dikutip itu yang mana kalimat yang dikutip? Oh, Dari mana saya teman? saya ini sih Pak pakai saya baca Mm-mm. gitu kan pakai bahasa saya sendiri yang mudah dipahami, sekiranya mudah dipahami. Jadi saya tulis sendiri. Jadi tidak mengutip langsung plek gitu, Pak. Oh begitu ya, ya. Tapi tetap ditulis ya, walaupun Iya, dengan bahasa sendiri ya di akhir heeh, kalimatnya ya. singkat ya. Atau di alam alam kalau misalnya ini di awal kalimat nggak apa-apa, misalnya menurut ya, menurut Yopal Oh, gitu ya. 2024 ya gitu ya, koma ya asal mula perhitungan nah dan seterusnya gitu ya. Kalau ya, Iya. menurut Yopan misalnya 2024 dalam kurung ya, menurut Yopan dalam kurung 2024, nah ya gitu ya, koma ya, Iya, Pak. asal mula perhitungan dan pemikiran nah dan seterusnya gitu ya. Memang sebagusnya begitu ya. Kalau ngutup itu jangan langsung plek ya, pakai bahasa sendiri ya, pakai bahasa sendiri. Nah, bahasa sendiri ini ya, ini hasil pemikiran, artinya apa akan lebih lebih bisa memahami ya. Kalau kita Iya, menggunakan Pak. bahasa kita sendiri, itu melatih kita memahami apa yang kita baca gitu ya, apa yang kita baca. Nah, oke, bagus ya. Iya. Ini udah benar ya. Nah, seolah udah benar ya, pakai bahasa sendiri. Nah, tapi tetap Iya. dikutip, ya. Tapi sumbernya Ah, tetap iya, Pak. dikutip. Ya, Ya. itu artinya ide pikirannya itu bukan ide pikiran sendiri ya, tetap ide pikiran dari orang lain gitu ya, dari orang lain. Iya. Nah, jadi tetap sumbernya ditulis, ditulis di sini di teks ya. Menurut jawaban bukan itu dalam kurungnya tahunnya. Menurut jawaban ya dalam kurung Oh, 2024. iya, Pak. Nah gitu. Menurut jawaban dalam kurung 2024. Nah, gitu ya. Jawaban dalam kurung 2024. Ya, menurut jawaban dalam kurung 2024. Dalam kurung 2000. Nah, Aduh, 2024 gitu ya. susah. Tahunnya ya 2024. Oke ya, tutup kurung ya. Nah, ini di teks ya. Nah, nanti di daftar pustakanya lebih lengkap penulisannya ya. Taruh di Iya, daftar Pak. pustaka. Daftar pustaka lebih Iya. lengkap. Lebih lengkap itu dimuat ya. Judul ya. Judul artikelnya yang ditulis ya. Kemudian jurnalnya ya. Jurnalnya yang ditulis gitu ya. Nah, itu lebih lengkap di daftar pustaka. Oke. Seperti Link, linknya linknya atau ya, ya sel- linknya juga, linknya juga. Oh iya, Jadi baik, Pak. setelah ditulis nama jurnal ya, terakhir linknya ya, alamat linknya ditulis terakhir. Ya, Oh iya, misalkan baik, Pak. HTTP ya, HTTP berapa gitu ya. Oke, gitu. Itu di daftar pustaka ya, itu di Nah, daftar pustaka. Kalau di teksnya cukup ini aja ya, nah, menurut jawaban dalam kurung 2024. Nah, jadi artinya ini iya, Pak. ide pikirannya dari Yopan ya. Jadi ide pikiran dari Yopan. Iya, Oke. Cuman bahasanya bahasa sendiri gitu ya. Ya, iya, oke Pak. ya. Terus dijelaskan menurut Yopan Nah, seperti apa? iya, menurut Yovan ini kan dibagi menjadi 5. Ada Hmm, perhitungan prasejarah sampai ya. perhitungan dengan komputasi. Jadi ada Hmm, dijelaskan nanti ada bilangan biner. Nah, ya, kalau menurut Yovan ini yang prasejarah sebelum ya. sebelum Masehi. Jadi Hmm, dimulai dari manusia purba dia menggunakan tangannya untuk berhitung, terus hmm, menggunakan tangannya juga sebagai tanda hitung awal mula ya, ini simbol-simbol angka. Mereka menggunakan tulang-tulang seperti dijelaskan ada tulang Ishago, ada tulang ya. Lembombo. Nah, seperti Hmm, itu kalau perhitungan prasejarah. Kemudian bagian kedua itu ada penggunaan token di Mesopotamia. Nah, hmm, jadi di sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi ini pada periode Neolitikum eh, manusia ini mulai menggunakan token dari tanah ya, liat. ini Nah, sebentar.
Ini subbab baru ya. Iya, Pak. Ya, subbab baru sama sama ya. Pas itu kan subbab baru ya, tetap ditulis ya menurut Yopan ya. Ulangi Oh, lagi. iya, iya. Ya, ini kan subbab baru ya. Jadi tetap diulang lagi menurut Yopan 2024 ya. Kalau sama ya, kalau sama sumber dari situ ya. Nah, sekitar 8.000 sebelum Sama sih, Masehi. Pak. Ya, sama ya gitu ya. Karena sub baru. Kalau sub baru diulang lagi tulisannya. Ya, nanti saya perbaiki Ya, ya, Pak. ya. Oke, Ustaz. Untuk tahun itu ya, untuk tahun kutipan usahakan yang termuda ya. Usahakan 5 tahun terakhir ya. Bagi saya 5 tahun terakhir. Ya, sekitar 5 tahun terakhir lah ya. Ya, terus. Oh ya, baik, Pak. Nah, pada periode ini, masih ada yang salah ketik. Hmm, Salah apa? Salah ketik. hmm, Ini bangsa Sumeria ini hmm, mengembangkan angka basis 10, basis hmm. 60 yang menjadi dasar perhitungan seperti perhitungan waktu seperti Ya, 60 jam ya. detik, 60 Ya, ya. menit, Hmm, 360 derajat pada lingkaran. Jadi mereka menemukan basis 60. 60. Nah, ini sebab Ya, barunya. ulangi lagi. Ini Kalau deh sebab Subabari, barunya. Subabari tetap diulangi lagi menurut Yopan. Masih sama ya itunya ya. Iya, Pak. Masih sama sumbernya menurut Yopan. Hmm. 2024. Nah, kemudian kita lanjut ke angka perkembangan sistem numerik yang terstruktur, yang mulai Hmm. angka-angkanya ini mulai terstruktur, ini dibagi menjadi angka Sumeria dan Babilonia. Ini masih menggunakan basis 60 untuk angka Sumeria dan Babilonia. Kemudian angka Cina kuno. Ini mengembangkan angka basis 10 atau desimal yang ditemukan pada Hmm. prasasti tulang orakel. Nah, Hmm. kemudian ada juga dijelaskan yang terstruktur itu angka lembah Indus. Karena di lembah Indus ini ditemukan uh, sistem seperti timbangan. Jadi untuk menjual sesuatu barang berdagang itu ditemukan suatu timbangan. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan angka di lembah Indus itu sudah terstruktur. Nah, Hmm. ini sebab baru lagi formalisasi sistem numerik. Ini sebab baru Hmm. lagi, berarti harus ditulis. Ya, sumbernya sama tadi ya. Sumbernya sama ya. Iya, Pak. Oh ya, Karena baik. sebenarnya ada beberapa sumber yang saya temukan, tapi yang menurut saya jelas dan terus Hmm. itu tuh ya dari Oh gitu. George Yuvan Ya, 2024 ini, Pak. ya. Nah, kalau bisa Lengkap. lebih bagus sumber yang lain juga di itu dijadikan dasar Oh, juga. gitu ya, Pak. Nah, itu lebih bervariasi, lebih melengkapi gitu ya. Lebih melengkapi. Oh iya, Ya, Pak. sebaiknya semua sumber dimasukkan ya. Semua sumber dimasukkan. Iya, baik. Mhm. Ada kemarin itu dari buku. Hmm. Dia ada ribuan halaman tentang sejarah bilangan. Oh, Tapi tapi ebook, intinya sama, Pak. Saya lihat itu. ebook itu ebook. Iya, Ibu. Oh ya, itu bisa dijadikan apa dikutip juga ya, diambil sumber, dijadikan sumber juga ya, Iya, di Pak. sumber-sumber. Jadi nanti sertakan linknya aja ya, Pak. Iya, nanti disertakan Kalau ibu. ya, ya ebook disertakan di linknya ya, di apa Iya, baik. lampirkan ya, ya sebagai lampiran ya. Jadi sumber-sumber buku yang Ya, di jurnal yang digunakan ya dalam pembuatan tugas ini tetap nanti dilampirkan ya, dilampirkan file ya, PDF atau linknya ya, file PDF atau linknya terserah ya. Oke. ya. Nah, Ya, sekarang terus. di subbab baru ini kemudian kita menjelaskan tentang formalisasi sistem numerik. Nah, ini yang pertama adalah angka Yunani. Angka Yunani yang seperti kita kita kenal dengan alfa, beta, gamma. Itu yang alfa mewakili satu, beta mewakili dua, dan gamma mewakili tiga. Ini pada saat itu sering digunakan untuk perdagangan, Nah, ya. ekonomi, dan geometri. Sebentar, sebentar. Nah, kemudian, Alfa oh ya beta, Pak. alfa beta, tulisan alfa beta itu coba ditulis dalam kurung simbolnya ya. Simbol apa itu dalam kurung? Oh iya, 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 Oh, baik. ya, beta itu simbolnya seperti apa kan ada kan ya?
Iya, Ya, Pak. ya ditulis Oh ya, simbolnya, ya simbolnya. Terus simbol. ya simbol dari apa alfa beta itu tadi ya. Ya, di sini ya. Ya, jadi cantumkan. Ya, Jadi nanti lebih saya... ya lebih lengkap ya, jadinya lebih lengkap. Iya. Ya, baik, Pak. Hmm. Oh ya, berarti yang angka Romawi ini juga dicantumkan ya. Ya, cantumkan Saya juga. cuman Jadi menulis lebih lengkap contoh. ya. Ah, jadi lengkap, lebih lengkap. Oh, cantumkan angka. Hmm. Cantumkan. Nah, kemudian muncullah angka India Arab. Nah, angka India Arab ini yang berbasis 10 seperti yang kita sering paling ini yang paling populer yang sering kita gunakan. Hmm. Satu, dua, tiga yang kita sering gunakan saat ini. Nah, Nah, itu coba kemudian itu angkanya ditulis ya, ya 1, 2, 3 ya, itu ditulis lengkap. Hmm. satu, dua. Ya, angka-angkanya ditulis lengkap. Ya, nanti saya tambahkan ya, Pak. Ya, 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 nanti dilengkapi ya. Nah, kemudian eh, sudah sampai pada bilangan biner dan komputasi modern. Nah, kalau Hmm. bilangan biner ini eh, terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1, Hmm. yang dikembangkan oleh eh, Leibniz sebenarnya. Ya, Bahasa- Leibniz bacanya ya. Leibniz ya, Ya. Leibniz. Nah. Nah, ya, kemudian dari bilangan biner yang dikembangkan oleh Leibniz ini kemudian dikembangkan oleh George Boolean. Boolean ya. George Boolean ini menjadi apa? Operasi logis matematis di dalam komputasi Ya, seperti sebentar, operator yang Leibniz itu tahun berapa? ini Pak Hmm. 700 Oh, 1703 oh ini sudah masa 1703. ini. Oh, udah ada tahunnya ya. Oke ya, ya, Iya ya sudah terus, ada Pak. ya terus. Nah, ini kalau kemudian yang ditemukan oleh Leibniz ini bilangan biner ini kemudian pada abad Hmm. ke-19 dikembangkan oleh George Boolean itu mengembangkan eh, operator logika komputasi seperti Hmm. AND, OR, dan NOT. Hmm. Hmm. Ya, jadi menggunakan dasarnya itu adalah bilangan biner 0 dan 1 ini, Pak. Hmm. Kemudian ada revolusi digital Xenon. Ini pada tahun 1937. Ini Hmm. menggunakan aljabar Boolean ini untuk em, mempresentasikan sinyal listrik mati dan hidup. Hmm. 0 dan 1 ya. Pada ya sirkuit listrik. Jadi 0 itu mati, 1 itu hidup. Dan ini lah yang menjadi dasar untuk sirkuit listrik dan komputasi modern. Nah, kemudian kita masuk ke bilangan di era digital, termasuk AI, termasuk kriptologi dan bilangan tadi masih ada bilangan binernya, bilangan biner atau heksadesimal. Ini bilangan biner dan heksadesimal. Kalau bilangan biner tadi sudah kita ketahui bahwa untuk komputasi, bilangan heksadesimal juga untuk komputasi, basis 16. Kemudian ada angka pada kriptologi modern. Jadi pada era modern komputasi modern ini angka itu digunakan untuk kriptologi atau untuk mengirim kode-kode rahasia. Angka juga digunakan untuk AI atau kecerdasan buatan. Hmm. Ya, sampai nah
untuk sejarah bilangan eh, sampai di situ Pak, sampai ini ada yang Oke, kriptologi modern ya, dan AI ya, semua. baik ya. Di sejarah bilangan ya. Nah, di sini Iya, Pak. ini lebih banyak ya muatan di materi dari perguruan tinggi ya, materi Oh perguruan iya, tinggi Pak. ya. Materi perguruan tinggi itu kan di sejarah matematik ya, di sejarah matematik. Iya, Jadi di matematika sekolah juga ada juga. Cuman apa eh, tidak mendalam ya, cuman perkenalan aja ya. iya, Tapi untuk di matematika perguruan tinggi ya, khususnya ya di mata kuliah sejarah matematik ya. Nah, ini materinya yang masuk ya. Ya, jadi sejarah ini iya, ya seolah sudah menunjukkan atau membuat ya, membuat materi matematika sekolah sekaligus ya matematika perguruan tinggi ya. Gitu ya. iya, Pak. Ini contoh untuk menunjukkan sampai ke matematika pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Nanti Iya, bahasan-bahasan yang lainnya seperti ini juga ya, seperti ini. Jadi memuat matematika sekolah dan matematika pendidikan tinggi. Nah, kemudian yang kedua catatannya pada saat menjelaskan ya. Ya, tadi kan Sola udah menjelaskan ya, ada basis 2 gitu ya, basis 60 ya, basis 16 begitu ya. Nah, itu iya, coba Pak. diberi contoh ya, Oh, ditambahkan contoh uraian ya. tengah contoh. Contoh ya. Misalnya basis 2 itu seperti apa ya? Ya, basis 2 seperti apa ya. Kemudian juga basis 16 itu seperti apa? Ya, basis 60 seperti apa? Nah, diberikan contoh-contoh untuk memperjelas ya. Jadi untuk memperjelas uraian. Jadi uraian yang Iya, diberikan sejarah itu ya diperjelas dengan contoh-contoh yang lebih konkret ya, contoh-contoh yang lebih konkret. Seperti itu ya jadinya. Nah, oh iya, contoh-contoh iya ini baik, ya, Pak. contoh-contoh diusahakan buat sendiri ya. Contoh-contoh diusahakan buat sendiri, nggak usah ngutip ya kalau contoh itu ya. Iya, Pak. Nah, jadi Ya, baik. usahakan di tugas ini ya dituntut ya, diharapkan kreativitas ya, kreativitas ya dalam penulisannya. Jadi salah satu bentuk kreativitas adalah kita membuat sendiri ya, yang kita bisa buat sendiri. Misalnya contoh itu kan bisa dibuat sendiri ya. Kemudian gambar, Iya, misalnya ya gambar, tabel, itu semua yang bisa dibuat sendiri, buat sendiri. Jangan ngutip gitu ya, jangan ngutip. iya, Jadi kalau misalnya tidak bisa dibuat sendiri, ya misalnya definisi ya, itu nggak bisa dibuat sendiri ya, itu harus ngutip ya. Nah, itu harus ngutip. Ada teorema misalnya ya, itu harus ngutip, dikutip, tidak buat sendiri. Jadi seperti itu ya ininya. iya, Jadi iya, Pak. harapannya ya, karena dengan dibuat sendiri ya, Anda berusaha memahami ya. Jadi Iya, Pak. cara memahami materi itu adalah dengan melakukan sendiri ya. Nah, itu Anda akan lebih paham nanti ya, akan lebih paham. Oke, itu dilengkapi ya. Apa Iya, Pak. salah satu ya. Yang kedua ini untuk sejarah ini coba Sola ya ditambahkan gambar-gambar itunya eh, penemunya ya. Oh gitu, Diusahakan iya, Pak. diusahakan ada gambar penemunya misalnya. Tadi siapa tuh penemunya? Leibniz, Leibniz misalnya ya. Nah, Bulian. gambar Leibniznya ya kan itu ada ya gambar-gambar Leibniz ya, gambar Leibniz ya masukkan ya. Namanya sejarah ya. Ya nama sejarah itu harus jelas orangnya ya. Jadi kalau orangnya ada apanya, ada gambarnya. Nah, kemudian juga dalam sejarah itu ya apa yang ditemukan gitu ya. Jadi usahakan yang ditemukan juga ada ya, ada gambarnya ya. Misalnya ada gambarnya. Misalnya tadi basis 2 gitu ya, basis 2. Nah, basis 2 tuh gambarnya seperti apa yang dalam sejarahnya temuannya gitu ya. Ya, Iya, Pak. misalnya dia pakai garis-garis segala macam. Nah, itu jadi coba gambarnya dinampakkan ya. Jadi gambar orang penemunya dan gambar yang ditemukan ya, dan gambar Iya, yang iya ditemukan. baik, Nah, Pak. itu diusahakan dilengkapi seperti itu, jadi lebih lengkap. Begitu ya, Solo dan yang lainnya Iya, ya. Ya, oke. iya, Pak. Baik, itu udah bagus ya ini yang sejarahnya. Ya, kemudian terus lanjutkan tambah lagi tadi yang sejarah tadi yang sumber-sumber tadi yang banyak tadi ya. Usahakan
Oh ya, masukan ya. lama. Ya, Iya. jadi berbagai sumber ya. Jadi kalau kita ngutip ya, kita apa mendasarkan pada berbagai sumber ya, itu tetap ditulis ya. Walaupun sama ya, misalnya walaupun sama ya. Ya misalnya Iya. menurut Leibniz ya seperti ini ya. Nah, mungkin ada menurut yang lainnya ya seperti ini ya dengan hal yang sama ya. Itu tetap dikutip Iya, ya. Pak. Tetap Iya. dikutip. Ini artinya memperluas wawasan ya, memperluas wawasan ya bahwa ada orang lain lagi ya yang menemukan hal yang sama seperti itu ya, gitu. Ya, baik, Pak. Oke. Teruskan ke Nah, pengertian bilangan. pengertian bilangan ini saya mengutip dari, saya lupa Hmm. namanya, tapi nama belakangnya si Kitch. Ya, ini Siklit ya. terlalu lama sepertinya ya, Pak ya. 1996. Tidak apa-apa ya kalau misalnya bilangan ya itu matematika itu kan apa yang lama-lama itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Maksud Bapak yang terbaru itu misalnya gini ya, dari jurnalnya ya. Kalau dari jurnal, Oh ya, kalau dari buku iya, ya itu buku memang kalau buku matematika itu ya dari dulu sampai sekarang ya itu sama aja ya. Ya sama aja. Kemudian tahunnya ya tahun yang lama nggak apa-apa kalau buku ya. Kalau buku iya, iya, matematika Pak. ya ya. Misalnya teorema Pitagoras, lah itu kan ditulis itu kan udah lama sekali ya, ditulis nggak apa-apa yang lama, begitu ya. Iya, ini ada menurut Sikich 1996, bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Sedangkan simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut angka atau lambang bilangan. Ini ada juga menurut Christopher dan kawan-kawan pada 2009. Ini banyak typonya, Pak. Hmm. Bilang nanti Oh, saya i- perbaiki. iya Ini itunya, ya pengetikannya itu intinya ya. sama aja seperti yang di atas, Pak. Iya, iya. Bilangan itu suatu ini dan angkanya. Bilangan tuh adalah nilainya, sedangkan angkanya itu adalah simbolnya. Jadi bilangan dan Hmm. angka itu tidak sama, tapi satu 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 kesatuan. Nah, itu dibarengi Nah, dengan contoh-contohnya. Ini contohnya langsung. ini baru Pak. Jadi itu contoh-contoh yang di atas baru saya Oh, uraikan yang di mm-mm. bawah. Oh, di bawah Nah, ya, dari oke. tadi dari Hmm. ya dari pengertian tadi saya tarik kesimpulan, Pak, bahwa Hmm. bilangan adalah suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan Hmm. jumlah, urutan, Hmm. pengukuran yang direpresentasikan dengan suatu simbol atau lambang yang disebut dengan angka. Oh, ini kesimpulan sendiri ya. Iya, kesimpulan sendiri kan Oh, jadi oke. mengutip terus Ya, di dari bawahnya saya tarik pendapat-pendapat ya, kesimpulan. pendapat-pendapat ahli maka disimpulkan ya. Ya, Pak. Oke, ya ini udah bagus ya. Jadi usahakan ya ada kesimpulan dari kita sendiri ya. Ah, oke. Iya. Nah, Hmm. kemudian kita masuk ke contoh bilangan. Nah, contoh Hmm. ini saya memang belum mengutip, Pak. Saya belum tulis kutipannya. Tapi saya Hmm. mengutip dari contoh-contoh sejarahnya tadi dari Yufan dan ada dari siapa ya? Ada satu lagi tapi memang Tulis. belum saya tulis. Tapi Oh saya ya, ini dari yang Yufan tadi sebenarnya, Pak. Nah, ya ini nanti saya ditulis ya. Hmm. contoh-contoh bilangan ya. Hmm. Ini berdasarkan yang sejarah yang kita bahas sebelumnya ini. Ini bilangan Arab Hmm. yang paling populer kita gunakan saat ini. Ini angkanya posisional, jadi dari kiri ke kanan ini angkanya menjadi lebih besar. Ini angka basis 10 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan Nah, sebentar. Coba basis 10. Kalau basis 10 itu angkanya dari mana ke mana? Apa 10 itu basis 10 apa? Ikut angka dasarnya hmm, basis nol itu 10. tidak 10 ya ya. Pak ya kalau nol ya. Ah, ya. Ingat basis 10 kan nggak sampai 10 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 6, 7, oh, 8, 9 gitu angkanya itu kan ya. oh iya ya, maaf maaf Iya, maaf. jadi kemudian Ya, angka salah. berikutnya ya itu kan tadi bahas 10 ya, 1 ya, 0 ya, gitu Oh kan, iya. 1 1 Oh, gitu kan. berarti ada nolnya ya, Pak? Ya, lo ya, basis 10 ya, ada Ada. ada nolnya ya. Iya,
Oh Jadi iya ya, iya. ya yang tidak ada tuh 10-nya itu. Oh ya, maaf Pak, salah. Ya, nggak ada sampai 9 ya basis 10 ya itunya ya. Kalau 10 udah pengulangan ya. Udah penuh pengulangan ya Oh iya 10 iya iya iya. 11 ya gitu ya. Ah, Salah. oke. Ya. Hmm. Ya, terus Nah, kemudian lanjut ke bilangan Romawi. Seperti ini yang sebentar, sebentar. ininya apa? Sebentar di Oh, atas lagi tadi yang 7 berapa? Misalnya angka 732 ya. Mau bangkit iya, 700-an, 30-an, dua dua satuan satuan. ya. Dua satuan Iya, itu uraiannya ya. Uraiannya, uraiannya. iya, ini Oke, jadi menjelaskan posisionalnya ya itu, Pak. posisionalnya ya. Oh, apa eh, nilai tempatnya ya, nilai tempatnya ya. Iya. Oke ya. Terus, Kemudian bilangan Romawi. Ini bilangan hmm, Romawi ini seperti yang sudah kita ketahui, dia menggunakan kombinasi huruf untuk mewakili angka. hmm. Nah, seperti ini saya tuliskan sampai 1000. Nah, ini ada aturannya. Saya juga jelaskan aturan tersendiri dari angka kecil diletakkan sebelum angka yang lebih besar menunjukkan Nah, pengurangan. Sedangkan angka yang lebih kecil diletakkan di setelah angka yang lebih besar menunjukkan penambahan. nah, coba diteruskan itu yang kombinasi ya. Itu kan C D M ya. Nah, kalau yang Ya, 1500 itu seperti apa cara penulisannya oh ya. ya? Itu kan kombinasi MD itu kan ya. Ya, kombinasi apa huruf-huruf itu coba ditambahkan. Misalkan ditulis 147 gitu ya, gimana penulisannya? Ya, Hmm, ya, dilengkapi. ya Pak. Nanti Ya, saya tambah. ya, Saya ya, ya dilengkapi ya. Oke. lengkapi. Hmm. Nah, kemudian ada bilangan biner. Nah, bilangan biner Mm-mm. ini yang hanya terdiri dari dua digit, yaitu satu dan nol, Ya, betul atau ya. disebut dengan basis dua. Nah, ini Hmm. yang menjadi dasar eh, operasi logis matematis komputasi ini, and, or, dan not. Nah, kemudian lanjut ke bilangan oktal atau bilangan basis 8. Ini saya ambil contoh-contoh bilangannya Nah, ini itu yang bilangan yang digunakan yang paling sering digunakan di Mm-mm. saat ini, Pak. Jadi ada bilangan Arab, bilangan ini. Sebenarnya masih banyak lagi seperti itu, Pak. Ya, ya. Yang Itu yang digunakan oke, bilangan basis dua ya. Nah, coba dilengkapi lagi ya. dengan contohnya lain ya. Misalnya kalau tiga itu cara penulisan basis dua itu seperti apa ya? Oh, cara apa? Nah, Ya, empat basis dua itu seperti apa penulisannya ya? Dilengkapi. contoh. Ah, Misal tiga gitu, ya, basis dua itu ya, seperti tiga apa? penulisan basis dua itu seperti apa ya? Nah, gitu. Oh, ya. Nah, Nah, itu kan bilangan ini. basis dua itu kan terdiri dari 01 aja kan ya? Nol Iya, satu kan? Pak. Nah, iya kayak tadi kan, kayak tadi basis 10 ya, 0 sampai 9 gitu ya. Nah, Iya, terus iya, basis Pak. basis bawahnya lagi basis berapa itu? Basis 8 Nah, basis 8 kan 0 bilangan sampai 7 oktal. kan? Ya, Iya, 0 Pak. sampai 7 8. Oke. Nah, nanti contoh-contohnya divariasikan, coba diperbanyak contohnya supaya lebih jelas. Iya, Nah, ini ada apa? Bilangan heksadesimal atau basis hmm, 16. hmm, Ini ada contohnya, ini saya tulis contohnya yang di atas malah nggak saya tulis. Ini hmm, 10 dalam 10 dalam basis 10 atau desimal hmm, ini sama dengan A heksa. hmm, hmm, A, apa tuh eh, huruf heksadesimalnya ini A. Kalau hmm. 16 itu Ah, huruf hmm, heksadesimalnya itu 10. hmm, Kalau hmm. 225 itu huruf heksadesimalnya tuh FF. Jadi Nah, heksadesimal ini ada angkanya, ada ya, hurufnya. Dia ya, lebih ringkas katanya kalau ditulis di ya. sini. Itu ada ratusan ya. Nah, nanti kalau yang ribuan seperti apa cara penulisannya? Oh, ya. Ya, Contoh yang ribuan ya, ya, Pak. contohnya ribuan, misalnya kan. Hmm. Ya. Kemudian ada bilangan heksadesimal. Hmm.
Nah, ini saya ada contoh gambarnya. Oh, Contoh ini gambarnya gambarnya udah ini ya. juga dari ya Ini seperti ini. gambarnya ngutip ya. Ngutip Pak, tapi iya dari Nah, Diovan itu Pak. nah kalau ngutip Belum saya di tulis. bawah di bawah gambarnya ditulis judul gambarnya. Ditulis judul gambarnya Iya. ini judul gambarnya ini gambar satu misalnya. Oh, Gambar satu ini tentang apa nih? satu. Bilangan. Ini bilangan Oh, seksagesimal, bilangan basis bilangan enam seksa puluh. gitu. Ya, ya. Judul ya gambar satu ya. Gambar satu bilangan gesimal ya. Nah, nanti dalam kurung. Nah, sumbernya dari mana tuh dalam kurung? Tulis dalam kurungnya itu nama sama tahunnya ya, atau Iya Pak. atau HTTP-nya gitu ya. Oh ya, Jadi sumber itu plus ya link. itu ditulis. Jadi itu untuk menunjukkan ya bahwa gambar ini hasil dari kutipan gitu ya, bukan buatan sendiri. Nah, Iya, ya ditulis. Nanti di daftar pustaka lebih iya, jelas lagi ya, lebih lengkap. Oke. iya. Kemudian ini saya buat sendiri, tapi mungkin kalau teman-teman atau Bapak ada yang mau menambahkan ini yang contoh angka dalam kehidupan sehari-hari. Hmm, Kalau ada bilangan Arab ini kan yang paling populer kita kita gunakan dalam pengukuran panjang, berat, volume, penulisan tanggal, jam, kode pos, nomor telepon, kayak seperti itu Pak kalau ini. ya, terus angka-angkanya mana belum kelihatan. Oh, Ya, tambahin harusnya. ya, angkanya itu kan contoh angka dan saya ya. Terus angkanya di apa dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya eh, waktu ya, waktu dalam jam ya. Nah, Ya, misalnya waktu ya, waktunya contohnya seperti apa. Kode pos ya, kode pos contohnya seperti apa, nomor telepon contohnya seperti apa. Nah, gitu ya angkanya. Lebih jelas jadinya ya. Hmm. penulisan Ya, ditulis ininya angkanya. penulisannya. Oh ya, berarti yang ini Ya, juga yang bawah-bawahnya ya sama yang bawah belum saya apa tulis. ditulis angkanya ya, lebih jelas ya. Iya, ini Hmm. nanti yang kalau bilangan Romawi ini kan ditulis dalam Hmm. penulisan nomor surat Hmm. eh, pada karya tulis ilmiah, Ya, diberikan contoh. pada jam Misalnya, juga ya, ada. ya, misalnya bab satu ya, bab satu di karya ilmiah ya, Iya, bagian pendahuluan itu pakai Romawi kan bagian di bab karya pada ilmiah. karya Ah, ilmiah. bab satu Iya, digunakan karya Romawi. Nah, itu contohnya iya, ditulis maksud Bapak nanti. tambahkan contoh. Iya, Hmm. iya, Hmm. nanti saya tambahkan Hmm. nih sampai. Ini berarti juga ya jam Ya, contoh. jam juga. Bahkan ditulis jamnya kalau bisa ya. Ada gambar ya, ada gambar jamnya. Oh, contoh gambar juga boleh. Ya, ada gambar. Kemudian ada soal-soal latihan. Nah, soal-soal latihan ini masih kurang banyak menurut saya, cuman dua, Iya, betul ya. dua. Hmm. Dan nanti saya tambahkan. Ini Soal sama jawabannya ya, sama ya jawabannya ya. Pak, ini Ya, sebenarnya sudah ada jawabannya. Tapi ya. Ini ini menurut saya soalnya masih terlalu mudah dan ya sedikit. usahakan buat soal yang mudah, yang sedang, yang sukar gitu ya, yang sukar. Ya, Dan ini kalau contoh soal buat sendiri ya, nggak usah ngutip ya, ya jangan ngutip. ini Ya, saya buat sendiri dibuat Pak. buat sendiri supaya kreativitas ya, kreativitas. Oke. Ya, nih tapi ada yang dalam kehidupan sehari-hari kan, Ya, sama ada contoh dalam apa? kehidupan sehari-hari juga. Ya ini yang Iya, dalam jadi kehidupan saya sehari-hari. misalnya tahun tahun kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan Hmm. angka Romawi. Hmm. Angka Romawi tahun 2025 Hmm. seperti itu. Ya, oke itu udah pengertian bilangan ya, udah Iya, pengertian eh, bilangan secara jenis-jenis umum. bilangan, Mas. Nah ini sistem bilangan jadi jenis bilangan ya. Ya, Iya, oke. Nah ini gambar sendiri atau ngutip? saya buat sendiri, Pak. Oh buat sendiri ya, oke. Tapi iya, Hmm. saya buat sendiri, tapi saya kayak melihat contoh gitu, Pak. Itu termasuk mengutip atau tidak? Oh ya, ngutip ya. Kalau melihat contoh tetap ngutip.
Oh, Jadi gitu. ya disebut sumbernya ya, tersebut sumbernya. Nah, ini di gambar ini bahwa gambar itu ada judul gambar. Ya, judul gambar ya. Tulis gambar 2 misalnya ya, judulnya ya. Gambar 2 eh, Ah, sistem gambar bilangan dulu. real ya misalnya ya, gambar 2 ya, tulis gambar 2 gambar 2 titik ya, saya ya, titik ya, sistem bilangan real misalnya situ ya. Sistem bilangan real. Judul plus. Iya, Nah, iya, Pak. sistem bilangan real ya, dalam kurung, nah gitu ya, dalam kurung yang apa buku yang kita jadikan ya, jadikan contoh ya, yang jadikan sumber ya, contoh atau menjadikan inspirasi ya, itu ditulis ya, nama ya, Pas sumber. ya sumbernya ya, nama sama tahun ya disebutkan ya, kalau dari buku ya. Iya, Mm-mm. iya, Ya, Pak. ya. Jadi itu tulis ya. Ini ya. Iya, yang pertama ini kan ya, Nah, apa tuh? sebentar. Saya Usahakan ini sebentar soal ini kan sistem bilangan ya. Nah, ya, pada saat menjelaskan sistem bilangan itu usahakan ditampilkan yang lengkap gitu ya. Yang lengkap. Yang lengkap maksudnya bilangan itu sistem bilangan itu kan terdiri atas bilangan real dan bilangan tidak real kan? Tidak real. Bilangan apa? eh, Imajiner ya, bilangan bilangan apa? Imajiner ya. iya, Ada kan ada, bilangan imajiner tuh. ada ini di bilangan irasional. Nah, irasional itu ya. Nah, itu di gambarnya di atas ditulis ya itu eh, Oh, di atasnya itu, nah di sini ya bilangan real ya itu ada gambar sebelah kanannya lagi ya. Itu bilangan apa? Bilangan bukan irasional ya, bukan irasional, imajiner ya, bilangan khayal itu yang I ya. Pernah oh, dapatkan di oh, di SMA itu bilangan ya rel ada. ini di Iya, sininya, Pak. ditambah. Nah, di situ imajiner ya. Ditambah satu kotak lagi bilangan imajiner. Nah, Iya, jadi itu apa sistem bilangan ya dari real dan imajiner gitu ya. iya, Jadi Pak. lengkap ya di sistem bilangan itu. Jadi real dan imajiner. Real itu ya, nah itu uraiannya ya. Nah, nanti Iya, imajiner coba ya, kotak-kotaknya seperti apa nanti coba dilihat imajiner itu yang mana. Gitu ya. iya. Ya di lengkap. Oke ya. Nah, ini berarti gambarnya itu bukan sistem bilangan real ya. Sistem bilangan aja ya. Realnya itu Eh, dihapus ya karena dia apa sistem bilangan secara umum ya, secara umum. Jadi dia terdiri dari bilangan real ya dan bilangan imajiner. iya, iya, Pak. Hmm. Hmm. Nah, nanti bilangan imajiner ini coba diperdalam ya, ini di matematika di perguruan tinggi ya. Sumber Iya, informasinya iya, di, Pak. di matematika perguruan tinggi ya. Oke, terus Iya. Ini saya tambahkan, saya menjelaskan tentang nah, bilangan bilangan real ini hmm, hmm, ini. Jadi ada bilangan real ini gabungan antara himpunan bilangan rasional hmm. dan irasional. Nah, Ini ini dalamnya sama ada ya. bilangan asli dan bilangan bulat. Iya sama, Ya, Pak. ini Ini gambar gambarnya. ini ya kalau ngutip ya itu ditulis. Nah ini judul gambar ya itu tulis gambar 3 berarti ya gambar nomor 3 titik ya. Nah ini apa judulnya tuh bilangan Judul. real ya. Iya, judul. Nah ya itu tulis Oh, ya sistem bilangan real misalnya ya sistem bilangan real. Nah tulis sumbernya ya dari mana ngutip gambar itu ya nama tahun. Hmm. kemudian Oke. ini ada jenis lainnya adalah bilangan rasional Ya yang bisa bilangan dibentuk rasional. dalam Nah bentuk definisi A ya. dan Ya definisi bilangan rasional itu menurut siapa itu? ini saya ambil dari buku, tapi sepertinya Nah buku cantumkan. nasional, Pak. Ya nggak apa-apa dicantumkan. Buku Oh, nasional nggak iya, apa-apa, tetap dicantumkan ya. Buku nasional pengarangnya siapa, tahun berapa ya. Nah, iya, Pak. ya tetap dicantumkan.
Nah, kalau definisi-definisi ini kita nggak bisa buat sendiri ya. Ini kita nggak buat Iya, sendiri, kita harus ngutip ya. Nah, tapi yang penting adalah sumber kutipannya dicantumkan ya, sumber kutipan dicantumkan. Oke, terus iya, iya. Kemudian ada bilangan irasional ya seperti sebentar, pi sebentar. dan Contoh bilangan rasional tadi ini buat sendiri atau ngutip? hmm, ngutip, Pak, karena saya lihat. Nah, usahakan usahakan jangan ngutip ya. Kalau contoh buat Oh sendiri ya, aja ya. Kalau contoh buat hmm, sendiri aja ya, jangan ngutip ya. Coba cari lah ya. Itu kan bisa dibuat sendiri ya. Nah, itu jangan ngutip ya kalau Pak. contoh, buat sendiri aja. Hmm. Terus Kemudian ini ada contoh yang bilangan irasional irasional. ini sama Ya, ya. ini ada pi Ini dan Euler. ya sumbernya belum itu ya, sumbernya belum. Ya, ya Pak, Hmm. sumber. Sumbernya belum ya. Hmm. Ya, ini Sumbernya belum. belum saya buat sumber semua yang ini, Pak, karena saya bingung Nah, nanti ya, jangan lupa ya nanti apa. dilengkapi ya. Ya, Harus ya, harus ini kan dibuat apa? sumbernya Saya supaya ambil dari buku. Nah, kita susah Pak. ya supaya nanti karya ini ya tidak kena plagiat ya plagiat. Ya, Pak. Nah, nanti soalnya akhir dari tugas ini ya itu apa ada cek plagiasinya ya, cek plagiasinya. Ya, ya Nah, Pak. gitu ya. Ya, terus Ada kemudian ada eh, penjelasan bilangan real lainnya, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, ada bilangan cacah, hmm. seperti itu, Pak. Sama sumbernya ya, tulis ya. Ini sumber. Hmm. Ya, Hmm. ada bilangan negatif, Hmm. ada bilangan asli, Hmm. bilangan nol, Nah, sebentar di bilangan dalam bilangan negatif coba. Nah, ya, ya, atau bilangan negatif ya. Nah, coba ini pada saat menguraikan gini ya. Nah, coba untuk ya, lebih mudah memahami bilang negatif ya. Nah, itu kan di SD kan menggunakan garis bilangan ya. iya. Nah, coba digambar garis Oh, bilangannya. Jadi gunakan gambar garis garis bilangan. bilangannya nanti nampak ya posisi negatif satu, negatif tiga itu di mana kelihatan di garis bilangan. Nah, di sini udah masuk matematika SD ya. Jadi Iya, menggunakan garis matematika bilangan. SD. Jadi penyajiannya ya dikonkretkan ya, penyajian dikonkretkan dengan cara ya menulis gambar garis bilangan gitu ya. Nah, termasuk tadi ya pada saat menjelaskan pengertian bilangan ya, bilangan bulat ya. Nah, di SD itu kan ditampakkan dengan buah-buahan ya. Misalnya dua ya, ada dua buah, dua buah apa tuh? Dua buah, ya buah-buahan ya, dua kue atau dua apa gitu ya di SD itu ya. Nah, di situ juga ini coba dicantumkan. Jadi nampak Contoh itunya barang gitu materi. ya, Pak. Ya, jadi nampak Kayak materi barang gitu matematika kan. SD-nya ya, tampak matematika SD-nya ya. Jadi matematika SD Iya. itu pada saat menjelaskan bilangan dia dijelaskan melalui benda konkret gitu ya. Nah, itu coba ditambahkan gitu pada benda konkret. Buah, kue ya, Iya. apa gitu ya. Ditambahkan ya. Termasuk pada Iya. bilangan pecahan ya. Pecahan setengah ya di SD itu digambar gitu ya. Digambar ya. Ada gambarnya, misalnya ada gambarnya itu misalnya kue tat ya. Ada satu kue tat itu dipotong dua gitu ya. Dua sama besar ya. Dua sama besar. Nah itu ya. Nah bagian itu setengah lah gitu ya. Nah itu ya. Di SD seperti itu. Nah itu digambar, ditampakkan ya. Sama seperti yang lain ya. Pada saat menjelaskan materi ya. Yang perlu dikonkretkan seperti di SD ya. Itu dikonkretkan. Digambarkan, dibuat gambarnya gitu. Iya. Ya, oke. Terus, hmm. Ini ada bilangan nol, Nah, terus termasuk ada bilangan nol bilangan ya. bilangan Bilangan nol bagaimana pada saat menjelaskan di SD itu, ya, di bilangan pakai nol. garis bilangan juga. Nah, pakai garis bilangan juga betul ya, untuk melihat posisi nol itu ya. Nah, nol.
Iya. Nah, jadi ini kan lebih jelas. Ya, oke. Terus, Ini ada bilangan prima. Di sini saya hmm, penjelasannya saya tambahkan ada menurut William 2020 ini bilangan prima hmm, itu ternyata ada batasnya. Ini saya jelaskan di hmm, sini, Pak. ya, Kan ya, sebelumnya kan penelitian sebelumnya kan bilangan prima ini kan tidak terbatas. Nah, hmm, kemudian pada tahun hmm, saya menemukan artikel internasional itu pada tahun 2020 ditemukan oleh Williams itu ternyata hmm, bilangan ada terdapat bilangan prima terbesar hmm. ini yaitu ya 2 pangkat ini Ini dia prima terbesar. Oke, berapa gitu. 4 miliar Ya, ya. Ah. jadi saya tambahkan di situ. Ya, ya. Ini perguruan tingginya ya udah masuk ya. Hmm. Ya, Terus, nah ini penjelasan tentang bilangan primanya. Nah, sumbernya belum cantumkan kemudian ya. ada bilangan, iya Sumber Pak. belum cantumkan Saya ya. cuma Oke. nyantumkan yang ini, yang Oh, yang itu ya, William yang ini. lainnya tetap ya, Yang satukan ya. lainnya, Ya. yang lainnya Hmm. harus cantuman. Itu apa tuh dua ada tanda kurung itu? Itu pangkat maksudnya. Iya, saya Coba belum saya edit yang rapi, ya Pak. diedit ya, betul kan ya? Cara Iya, penulisannya ya. Pak. Iya, Pak. Penulisannya harus benar ya. Ah. Kalau dua pangkat Iya, pangkat ya. belum saya edit yang rapi nih. Ya, Kemarin ya oke nanti diedit dapat yang rapi edit supaya rapi. benar gitu ya penulisannya. Ah. Iya, Pak. Oke. Ini bilangan satu, bilangan saya Hmm. ini yang saya apa? Saya dapat Hmm. itu sumbernya penjelasannya cuma Sumber singkat seperti ini, Pak. tulis sumbernya ya sumber. Nah, kemudian itu coba ya di SD ya untuk bilangan satu itu ya ditunjukkan dengan apa buah satu buah gitu kan ya. Ya Oh ya, bilang atau barang. ya atau dengan benda ya sebenda sebanyak satu buah begitu misalnya ya. Hmm. Iya. Oke. Kemudian ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 2 faktor. Hmm. Ini apa lawannya bilangan prima. Hmm. Lawan Ini bilang ada lawan prima. ini ada atau dapat dikatakan bilangan asli lebih dari satu selain bilangan prima. Hmm. 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 Ini ada bilangan komposit ganjil dan ada bilangan komposit genap. Hmm. Eh, Hmm. ini contoh bilangan komposit eh 1 sampai 10. Ini Satu contoh sampai bilangan 10. komposit ganjil. Nah, itu yang itu Di antara. 9 sampai 27 sampai di mana kompositnya? Oh iya ya, harusnya ini tidak ada titik-titik ya, Pak. Iya, oh ya. Di di apa diperjelas ya. Kalau di Ya, titik-titik tulis titik-titik ya. Kalau dia tidak teringga ya. Kalau tidak ya. teringga tulis titik-titik. Nah, ini ada contoh sehari-hari Hmm. dalam Hmm. yang terkait dengan jenis bilangan. Ini belum lengkap sih, Pak, ini. Belum lengkap Soalnya ya. harus saya tambahkan Nah, gambar coba ya, iya gambar ya. gambar. Contoh kehidupan sehari-hari kalau di SD itu ya lebih jelas ada gambarnya gitu ya. Gambarnya lebih jelas. Ya, Nah, lebih jelas dan lebih yang menarik akhirnya ya. Supaya lebih menarik. iya. Hmm. Nah, ini nanti saya tambahkan dengan gambar-gambar. Ya, dan termasuk contoh Nah, itu ya, ini usahakan contoh itu ya dari contoh yang mudah dibuat ya, contoh yang sedang, nah, contoh yang sukar gitu ya. Jadi 3 level ya, jangan lupa 3 level contoh itu dimasukkan. mudah, sedang, sukar. Ya, 3 level contoh ya, termasuk soal latihan ya. Soal latihan itu 3 level juga ya, latihan yang mudah, Ya, sedang, tiga dan sukar. level. Hmm. Ya, 3 level. Hmm. Kalau yang ini sepertinya tentukan himpunan ini level mudah sampai sedang, belum Ya, sulit itu, Pak. mudah, sedang ya, belum kompleks ya, tinggal dilengkapi. Ini buat sendiri ya. Buat sendiri, Pak. Ya, usahakan kalau contoh latihan itu buat sendiri aja ya, kreativitas. Ya, ini buat sendiri beserta Ya, jawabannya, tapi belum ya, oke. rapi. Ya, nggak apa-apa. Ada bilangan yang
contoh soal latihan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan sehari-hari ini termasuk termasuk sukar Ya, atau mudah ya, Pak? ya tergantung ya. Oh iya, iya, Kehidupan tergantung sehari-hari itu soalnya. ada yang mudah ya, ada yang sedang, ada yang sukar ya. Jadi tergantung Ini apa ini mudah tingkat ini. kerumitannya ya. Nah, ya. Iya. Ini sepertinya masih tergolong mudah. Ya, mudah ya tingkat kerumitannya ya. Iya. Nah, di Ini sini sebelum operasi operasinya. bilangan ya. Nah, itu tadi ya dijelaskan ya bilangan imajiner tadi ya belum bahas ya. Eh, Bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu di SMA udah ada kalau nggak salah ya. iya, SMA ya. Pak. SMA sama perguruan tinggi coba dibahas bilangan imajiner. Nah, jadi setelah membahas bilangan secara Iya. apa lengkap ya baru operasinya gitu ya. Nah, ini ada Hmm. operasi Hmm. penambahan. Hmm. Jadi operasi penambahan ini ada simbolnya ini plus, kemudian ada Nah, sifat-sifatnya. definisinya udah ada belum? Definisi operasi penambahan ya. Cantumkan ya definisinya seperti apa. Apa ini maksud dengan Oh penambahan ya? iya, definisi ya, plus Nah, ya, definisi. definisinya belum ada ya. Mendefinisikan A tambah B itu definisinya apa? Definisi, Definisi ya. definisi. Nah, ada definisi ya, kemudian contoh ya. Contoh latihan nah gitu ya. Iya, Pak. Mm-mm. Iya, contoh. Ya, contoh ya, belum ada ya contoh dan sebelum contoh ya, sebelum latihan ya, itu ada sifat-sifat ya, sifat-sifat pada operasi Hmm, penambahan bilangan bulat. Nah, ini ya, yang sifat-sifatnya ya, A iya, sampai F ya. iya, Nah, ini Pak. masuk Iya, sifat Pak. ya, atau aksioma ya, operasi bilangan bulat Iya, ya ada Pak. ini. Nah, Ini sepertinya nah, yang bentar, pengurangan bentar, pembagian bentar, sama. sebentar, sebentar. Nah, ini untuk sifat atau aksioma ya, operasi bilangan bulat ini ya. Nah, ini kan bisa di apa pada perguruan tinggi ada teori bilangan ya, ada teori bilangan. Nah, Iya. pada teori bilangan itu ada pembuktiannya ya. Jadi A dan B bilangan bulat ya. Maka A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, itu dibuktikan ya, dibuktikan. Oh, Anda ada ingat tambah pembuktiannya juga, Pak. ya tambah pembuktian ya, tambah pembuktian di sifat-sifat ini bilangan bulat ini. Nah, ini ada di teori bilangan di perguruan tinggi ya, ada Iya. di eh, perguruan tinggi khususnya di ini ya, mata kuliah teori bilangan ya, mata kuliah teori bilangan ya. Iya, Pak. Nah, itu ada pembuktiannya. Nah, ini dilengkapi ya. Jadi itu Iya, Pak. menunjukkan unsur perguruan tingginya ya, unsur perguruan tingginya masuk ya. Iya. Ya, oke ya. Dilengkapi pembuktiannya. Oke. Yang pengurangan dan lainnya sepertinya masalahnya sama. Sumber, Hmm. definisinya belum, contohnya belum, Hmm. Hmm. plus pembuktian, ditambahin pembuktiannya. Ya, pembuktiannya ya. Nah, sebentar. Selain pembuktian itu di perguruan tinggi ya untuk menunjukkan apa sifat-sifat penambahan bilangan bulat. Nah, untuk di tingkat sekolah ya, tingkat sekolah di SD ya, Hmm. terutama ya. Nah, untuk Iya. menambahkan ya, untuk menambahkan itu kan pakai gambar ya, pakai Oh, gambar gambar. ya, pakai gambar garis bilangan ya. Oke, ditunjukkan dengan garis bilangan, misalnya 3 tambah 4 dengan garis bilangan seperti apa gambarnya. Nah, itu di SD itu, ya, di SD. Nah, itu dicantumkan juga ya. Jadi dari SD ya, pakai gambar-gambar garis bilangan ya. Ah, atau pakai gambar apa lagi itu selain garis bilangan kan ada apa media-media yang lain di SD ya. Nah, itu dicantumkan. Iya. Oke. Hmm. Terus sama yang lainnya juga ya. Yang perkalian Iya, yaitu betul. definisinya jangan lupa ya. Iya. Definisi jangan lupa ya. Gambarnya terus pembuktiannya ya. Pembuktiannya jangan lupa di teori bilangan. Iya, Pak. Ya, Sama seperti ini. sama ya, ya, ya sama ya. Eh, Sumber, definisi, pembuktian, dan contoh di saya ya, tambahkan.
Ini rangkumannya Oh, belum rangkuman. selesai. Hmm. Daftar Ini daftar pustakanya pustaka juga ya. belum saya, masih Ya, saya oke. sertakan link-linknya aja, Ya, belum saya ini, glosarium ya. glosarium. Nah, glosariumnya juga belum lengkap ya. Iya, iya Pak. Ya, oke, nanti dilengkapi yaitu apa daftar pustakanya juga ya. Iya Pak, ini Dilengkapi ya. masih berupa Hmm. link-link. Ya, berupa link-link ya, tapi dilengkapi dengan cara penulisan daftar pustaka yang baik gitu ya. Kalau Iya, penulisan daftar pustaka baik-baik. Oke ya, udah iya, cukup bagus ya. Udah salah ya. Apa? iya. Silakan teman-temannya yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan ya untuk memperjelas ya atau memberikan masukan ya. Memberikan masukan misalnya untuk memperbaiki mungkin ada yang kurang tepat yang salah ya atau memberikan saran untuk lebih bagus lagi gitu ya. Silakan ya. Rodi, ada yang ingin ditanggapi, diberikan masukan dan sebagainya. Iya, halo, halo, cek. Ya, ya, Iya. Ya, Pak, cuman nanggapi aja sih, Pak. ya, silakan. Eh, Eh, oke, tadi kan saya perhatikan juga kan, hmm, kalau lihat yang Bu Sola tadi udah hampir runut lah itu kan, udah hmm, hampir lengkap kayaknya. Oh, sudah nggak tahu apa, sistematis ya. iya apa itu juga udah sampai terakhir. Saya agak Hmm, kaget juga apa karena materinya agak mudah hmm. gitu kan. Itu membandingkan dengan saya, Pak, tentang fungsi. Iya, Itu iya. saya kan saya nggak Nah, belum selengkap itu Pak. Eh, jadi ya, eh, berusaha ya, ya berusaha berusaha ya saya lagi selengkap mungkin ngumpulkan ya. Ah, ngumpulkan sumber-sumber bahan itu kan. Terutama saya cari hmm, itu apalagi fungsi ini kayaknya yang bahasa Indonesia buku-buku referensinya agak kurang. Jadi lebih banyak ke hmm, internasional gitu Pak. Jadi saya ya betul. menerjemahkan dulu dan memahami dulu. Tapi Ya, ya, sesudah ya, itu baru ya. kayaknya saya baru bisa apa namanya Hmm. membuat dengan bahasa sendiri lah. Kayaknya itu Ya, ya, oke. agak Ah. cukup menguras tenaga juga sih Pak. Oh ya, Itu. ya harus harus menguras Iya. tenaga ya. Terus juga Namanya Pak, namanya belajar ya, namanya iya. belajar. Iya. Ya, Makanya juga ya. kawan-kawannya lain kan, yang Eh, eh, materi-materinya yang ke belakang eh, terakhir-terakhir itu kayaknya eh, agak eh. berat-berat semua itu Pak. Ya, ya, itulah tantangan ya. Iya. Itu tantangan ya Hmm. supaya itulah untuk menuju ya supaya kita paham ya Hmm. memang ada tantangan-tantangan yang harus dilalui ya. Nah, Iya. tapi itu harus Anda apa coba lakukan ya. Ya. Lakukan tantangan itu ya. Oke. Oke, Pak. Oke, Hmm, berusaha lah, Pak. Terus juga hmm, eh, untuk referensi itu, Pak, misalnya saya kan hmm, bukunya internasional itu kan, buku hmm. bahasa Inggris lah. Ya, Itu kalau saya ngutip saja, karena saya lihat kan kalau untuk beli gitu kan, ini mahal-mahal sekali buku internasional ini, Pak. Udah sampai sejutaan ternyata. Tapi kalau ya, saya ngutip saja, kadang kita tuh kan di buku itu Lagi, perlu lagi, sedikit gitu kan. lagi, deh. Ngutip ya. saja Lagi. gitu, Pak. Jadi untuk ininya daftar pustakanya link saja nggak kenapa itu Pak? Atau kita terus daftar pustakanya buku daftar daftar pustaka buku maksud saya. Apa kita Ya, link ya, internetnya ditulis saja ya. itu? Untuk penulisan daftar pustaka ya diusahakan ya tulis daftar pustaka secara benar gitu ya. Secara Eh, kaidah penulisan daftar pustaka itu harus diikuti gitu ya, eh, diikuti. Itu walaupun satu ya. Yang ya kedua ya diusahakan ya untuk representasi ini Anda usahakan jangan membeli ya, jangan sampai keluar uang lah gitu ya. Jangan sampai keluar uang ya. iya Cari itu cari sumber-sumber yang free ya, yang ya free ya, ya yang free lah gitulah ya, sehingga ya tidak membebani ya uang mahasiswa ya, jangan sampai ke situ ya. Oke. iya Pak. Maksud saya kalau kita ngutip saja dari buku itu nggak apa-apa Pak. Tapi kita tuh tetap tulis daftar pustakanya buku itu. Dalam bentuk bahasa Inggris maksudnya, Iya, ngutipnya. iya, terus kita terjemahkan kan. Nah, terus eh, kita Ngutip kadang kalau butuh ngutipnya itu ngutipnya tetap pakai bahasa kita sendiri ya, bahasa kita sendiri ya, ya bahasa oh, Indonesia ya. oh, jadi Jadi kalau itu bahasa Indonesia itu kayak bahasa kita sendiri itu kita secara tidak langsung melatih ya, melatih oh gitu. memantapkan pemahaman kita lah kayak gitu ya. Oh, Nah jadi itu maksudnya ya. langsung Hmm. diterjemahkan, Mbak ya? Ya, terjemahkan pakai bahasa sendiri aja ya, bahasa bebas ya, ya bahasa bebas. Oh, Kalau bahasa kita. ya untuk bahasa Inggris ke Indonesia ya,
Anda nggak usah terlalu ketat dengan kaidah bahasa Inggris ya. Yang penting eh, dalam mengutip itu kan intinya ya, intinya Anda mengerti seperti ini, ah, Anda tulis gitu ya, Oh Anda iya Pak, tulis ya, gitu. ya. Ah, gitu itu Ya, caranya ya, cara memudahkannya seperti itu. oke. Jadi Mm. daftar pustaka itu Dan untuk lagi kita kan buat. kalau dan lagi kan kalau buku matematika ya, itu kan lebih banyak ke simbol ya. Iya, ya. Kalimat-kalimat yang bahasa Inggrisnya itu kan relatif sedikit ya, relatif sedikit dan lagi kata-katanya relatif tetap lah ya, ya di bahasa Inggris matematik ya jika maka gitu-gitu ya, berkisar ke situ ya, Iya, iya. diketahui gitu. Nah, Iya, kayaknya bahasa Inggrisnya tidak terlalu banyak yang harus apa Anda baca gitu. Oke. iya, iya. Hmm. Itu Pak. Jadi menurut saya Hmm. kita tetap menyertakan daftar pustaka kan di situ kan. Ya, tetap ya sumber Eh, itu ya tetap ditulis tapi ya, untuk buku-bukunya itu misalnya e-booknya nggak perlu Pak. Apa masih ya juga e-booknya oh, itu ya ya misalnya ya, yang bukunya tidak maksudnya? bisa dilampirkan ya udah nggak usah Oh ya, nggak usah Pak ya. Kadang ya kita nggak kan usah di buku itu ya kecuali perlu kecuali ya yang dikit bisa aja ya, gitu. Oh, ya. ya Oke, oke. kecuali yang bisa dilampirkan ya, kalau yang Oke tidak Pak, bisa oke. ya tidak usah ya, cukup ditulis di daftar pustakanya aja. Oke Pak, oke, oke. Hmm. Paham Pak. Paham ya. Iya. Ya kayak tantangan ya Rodi ya. Iya Pak. Ya tantangan ya namanya ini kita belajar ya. Dalam Oke Pak. belajar itu ya kita apa tantangan tuh ada ya, dan tantangan itu ya cara untuk kita memahami ya, cara Iya, kita iya. sampai ya, sampai Iya. kepada kita paham tuh di situlah ya. Iya, iya, iya. Ya, ya. Terus juga Pak, satu lagi Kayak sih Pak. panjat tebing lah ya. Iya. Kita untuk mencapai ke tembing itu kan ya harus capek gitu ya. Nah, tapi itu yang harus kita lakukan ya, gitu kan ya. Oke, oke. Sama dengan ini ya, supaya kita lebih paham ya, supaya paham ya itu kita harus Iya. apa Oke mencapai yang Pak. itu. Oke. Ya satu lagi sih Pak. Terus juga Ya, kan saya kan juga banyak mencari jurnal sih. ya Tapi kadang jurnal di ya. di jurnal itu dia nggak tahu juga Hmm. apa nggak ada tahunnya gitu. Dia cuma ada di situ kadang volume nomor gitu Pak. Enggak apa-apa Jurnal-jurnal. kalau Nggak nggak apa-apa tahunya. Pak ya. Jadi ya Nggak ada tulis apa yang tahunnya. ada ya, tulis Kayak nggak ada. informasi yang ada aja ya. Ya, Oke tulis Pak, oke. informasi yang ada ditulis ya, Oke, tertulis. oke. 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 Baik, jelas ya, Rodi ya. Oh, ya satu lagi sih Pak. Ya, ya, silakan. Terus Ah, misalnya ah. sumber-sumber kita dari internet gitu, Pak. Ya, Kayak semacam Wikipedia gitu. hmm, Nah, itu hmm, boleh, Pak ya? Kan di ya, Wikipedia kadang banyak juga kan kayak menjelaskan tentang sejarah-sejarah gitu. ya, Nah, kita kutip ya. dari sana boleh juga, Boleh, Pak. boleh, nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. Ya, oke, asal oke. ditulis sumbernya ya. Oke, Pak. Yang penting ditulis sumbernya. Oke, Hmm, oke. ya, Oke, Pak. Nah, itu betul. aja, Pak. Kadang saya. Ya, ya, baik ya, Terima Pak kasih, Pak. Rodi ya, sama-sama ya. Oke, silakan. Yang lainnya, udah ada gambaran ya tadi ya, uraian dari Sola ya. Itulah Iya. seperti itu ya. Di situ nampak ya, nampak materi SD-nya ya, materi SMP-nya, SMA-nya, sampai nampak ke materi perguruan tingginya gitu ya. Jadi menyatu ya, dia menyatu. Jadi kalau kita menulis suatu bahasan ya, dan bahasan yang kita tulis itu ya terkait dengan SD ya gunakan ya SD-nya yang misalnya tadi tentang bilangan ya, operasi bilangan. Nah itu di SD itu kan bilangan dinampakkan dengan garis ya, dengan garis, dengan gambar GA, dengan gambar buah, gambar yang konkret ya. Nah, itu dituliskan ya. Iya. Nah, kemudian di situ juga tadi berkaitan dengan pembuktian ya. Ada pembuktian sifat atau aksioma tadi ya. Nah, itu kan di perguruan tinggi ya, di teori bilangan ya. Nah, itu masukkan ya. Jadi bagaimana kita membuktikan, menunjukkan ya bahwa A dan B itu anggota bilang bulat ya, maka berlaku ya sifat Ya. komutatif penjumlahan bilang bulat A tambah B sama dengan B tambah A begitu ya. Nah, itu dibuktikan ya. Di teori bilangan di perguruan tinggi dibuktikan. Nah, itu ditulis pembuktiannya. Nah, begitu ya. Jadi dari SD sampai perguruan tinggi nampak menyatu seperti itu. Itu yang Bapak maksudkan ya. Sehingga isinya jadi lebih lengkap ya. Ya, jadi lengkap. Jadi tadi kalau sholat tentang bilangan dan operasi bilangan ya itu lengkap isinya ya. Dari SD sampai perguruan tinggi lengkap. Begitu. Termasuk dengan topik-topik yang lain seperti itu ya. Topik-topik yang lain seperti itu. Jadi kalau ada SD, SMP, SMA perguruan tingginya. Nah,
Kalau untuk misalnya di tentang bangun ya, bangun ruang atau di ini ya, ada yang matrik ya, matrik itu kan untuk di SMA itu kan ordonya sampai 4 kali 4 ya, atau 3 kali 3 ordonya. SMA 4 kali 4, Pak. Nah, 4 kali 4 ya itu sampai SMA. Nanti ditambahkan ya ordonya sampai N kali N gitu ya. Itu kan materi perguruan tinggi ya. Itu materi perguruan tinggi. Nah, itu maksud Bapak ya, dilengkapi perguruan tinggi seperti itu. Nah, dengan demikian ya, kalian akan memiliki bekal ya, pengetahuan matematika untuk di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi ya. Sehingga pada saat nanti kalau Anda, ya mudah-mudahan ada yang jadi dosen ya, Anda sudah ada bekal untuk itu ya. Seperti itu ya. Karena lulusan S2 itu ya, selain berhak menjadi guru ya, tapi dia juga berhak menjadi dosen. Itu seperti itu ya, harapannya ya, bekalnya. Udah bisa paham ya? Oke, paham, Pak. Oke, baik. Sholat tadi udah Paham, berapa Pak. halaman? Paham. Sholat berapa halaman tadi? 30, Pak. Nah, udah 30 ya. Nah, kalau Rodi berapa halaman ini progresnya? Oh, kayaknya baru sekitar 10 sih, Berapa Pak. halaman? 10. Itu juga masih Nah, berantakan itu. masih berantakan. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kalau progres itu ya, progres itu nggak perlu rapi dulu ya. Iya. Progres itu nggak perlu rapi. Yang penting isinya ya. Yang Oke, penting Pak. isinya itu benar ya, gitu ya. Untuk Oke, rapi oke. itu, rapi itu terakhir aja ya. Oke, Karena Pak. selama Oke, siap. progres itu masih perbaikan-perbaikan ya. Jadi nggak usah Iya. terlalu rapi. Nian tuh nggak apa-apa. Yang penting isinya. Oke, oke, siap. Ya, berarti Rodi harus dikejar lagi ya halamannya ya. Iya, Pak. Usahakan ya. Ya. Usahakan lebih banyak ya. Oke, lihat tadi Lina, tuh yang Lina soal Simbolon. Hah? lihat yang soal tadi Hah? Iya, kayaknya Pak. Lina berapa? sejarahnya Pak Lina yang berapa panjang. halaman? Lina Iya. berapa halaman? Oh, Iya. gini Pak, saya kemarin tuh sudah sampai lebih dari 10 halaman. Oh, Tahu-tahu lebih saya 10. buka lagi filenya nggak bisa dibuka, Pak. Error. Aduh. Jadi terpaksa ngetik ulang lagi, Pak. Ngetik lagi ya. Iya, Nah, nggak ini tahu ya kenapa. coba Dua, ya. sudah 2 kali, Nah, Pak. 2 kali. Nah, ini Iya. tadi teknik ya, teknik pembuatan itu harus perhatikan ya. Jangan lupa Anda itu ada backup data ya, ada backup data. Nah, pakai backup data ya, pakai flash disk atau external hard disk lah gitu ya. Jadi Iya, Pak. yang Anda ketik di laptop itu kalau suatu saat ada virus ya karena hilang gitu ya, Anda punya backupnya gitu ya. Nah, Anda punya Iya. backup yang sampai udah 30 halaman langsung hilang gitu kan karena Iya, virus Pak. ya. Jadi ulang lagi. Nah, jadi nanti ngetik ulang lagi payah gitu ya. Nah, ini Iya, diperhatikan karena ya. Ini terlalu sering banyak terjadi. itu, Pak. Terlalu, Iya, ya ya, itu terlalu kan banyak virus ya. equation tuh, Pak. Iya, virus-virus itu kan susah dihindari ya. Makanya caranya, strateginya ya Anda harus ada backup ya, backup data ya. Kalau Iya, Pak. silakan diketik ulang terus dilanjutkan ya. Lebih banyak Siap, lagi Pak. Siap. halamannya ya. Iya, Baik, kalau Pak. Ulfa gimana? Eh, Kalau Ulpa bangun datar sama bangun ruang, Pak, banyak Nah, gambar. Jadi ya Ulpa banyak nih gambar. selama berminggu-minggu ini buat persegi panjang itu pakai GeoGebra, Pak, Ya buat ditulis ya. bangun ruang. Iya, Iya, kalau gambar jangan ngutip ya, gambar ditulis sendiri ya. iya ditulis sendiri Gambar pakai ya, GeoGebra. kreativitas gambar. Udah Iya, berapa Pak. halaman? Udah ada sekitar berapa? Ada 20 tapi sama cover-covernya. Karena Udah belum gambar, ya, Pak. oke. Jadi Ya. banyak. Hmm, Iya. Terus ini ya. juga sebenarnya Nah. kalau pasti belum yang untuk sejarah tadi belum selengkap yang Ibu Sola sih Pak. Oh Sedikit ya, cerita. udah dilengkapi Iya, aja ya. belum ketemu ya. Belum selengkap Jadi itu ya, ya kayak. Hmm, selama berhari-hari ini sibuk buat hmm. gambar sama pokoknya sama Ya, game-game lah Pak. ya, ya itulah ya. Terus Nah, ya ya namanya mahasiswa harus sibuk ya dengan perkuliahan ya. iya sampai Iya, ya, buat itu seninya ya. bangun datar, bangun ruang sama Ya, yang ya. kehidupan sehari-hari kan contoh kehidupan Kehidupan sehari-hari sehari-hari jangan lupa ya. cari Hmm, foto-foto yang hmm, di hmm. rumah yang ada gambar bangun ruang yang berkaitan Oh, sama bangun ruang gambar. sama bangun datar ya Ya, gitu Pak. ya, ya. Jadi Gambar sendiri ya. Gambar sendiri ya. gambar sendiri terus Ya, yang ya. untuk Hmm, contoh sehari-hari Ulfa foto hmm. Pak. Boleh kayak Ya, gitu Pak. foto-foto yang nggak apa-apa ya. Foto-foto Ya, yang di ah. rumah kayak kotak sepatu kayak Ya, ya, pokoknya ya, yang ya. gitu-gitu pokoknya Ya, ya, berhubungan nggak dengan bangun apa-apa. ruang dan bangun datar. Jadi diusahakan foto gambar buat sendiri ya, nggak usah ngutip ya. Iya Artinya Pak. yang bisa buat sendiri ya. Ah, Itu ah. kreativitas ya, Iya, unsur kreativitas. sementara masih Nah,
Oh, mah gitu ya. Oke, buat seperti tinggal itu, Pak. dilanjutkan ya. Ya, terima kasih, Dilanjutkan Pak. supaya lebih banyak baik ya. Siska, Ibu Siska gimana? Siska tentang matrik dan vektor, Pak. Jadi yang Nah, agak bingung mm-mm, eh, sejarah sejarah matrik itu kan mm-mm, lumayan banyak kan, Pak. Kalau mm-mm. seandainya ada yang ngambil dari Wikipedia, kayak misalnya link Google, itu boleh, Pak. Soalnya kalau harus dari buku itu nggak nemu, Pak, yang runut nih yang sejarah Ya, tentang ya, matrik. boleh ya. Boleh kalau misalnya nggak temu dari buku ya, atau dari jurnal ya, dari Wikipedia tidak apa-apa ya. Tapi dicantumkan sumbernya ya, Ya, Pak. ya, Ya, cantumkan di sumbernya ya. Tapi ya, tetap berusaha juga ya, tetap ya, Pak. berusaha ya dari buku atau dari jurnal ya, itu Ya, Pak. sumber ilmiah ya, sumber ilmiah yang mumpuni lah ya, ketimbang Ya. Wikipedia gitu ya. Itu Ada dilakukan buku dulu. yang nemu ini Mm. Pak, kan bukunya Ya. bahasa Inggris, tapi Ya. untuk sejarahnya itu nggak ada, cuman sekedar materinya aja gitu. Tapi kalau yang Oh, lebih cari banyak, di buku lain ya. Cari buku bu- lain ya tentang sejarah ya. Cari iya buku lain Pak. tentang sejarah istri matematik ya, itu ada ya. Cari di buku lainnya lagi. Jadi kalau Oh iya, satu buku tidak lengkap ya, cari buku lain ya. Cari oh buku siapa? yang lain. Oke ya, seperti itu. Ya, diusahakan ya tetap Iya Pak. berusaha seperti itu ya. Oke, baik, udah cukup jelas ya. Jadi apa yang Sudah, Anda harus Pak. buat ya. Sudah, Pak. Oke ya. Pak. Baik ya. Jadi silakan ya dilanjutkan ya tugasnya ya dibuat sebaik mungkin ya Iya, agar Pak. Anda ya dapat lebih memahami ya materi matematika sekolah dan matematika di perguruan tinggi ya. Seperti itu. Oke, siap. Oke, baik. Sebelum kita akhiri silakan Rodi ya diambil itunya Iya, ya. Pak. Iya, oke. eh, Oke, siap ya. dokumentasinya ya Iya, silakan. Pak. Satu, Eh, dua, Soalnya tiga. di Sola, eh, sola. ya ngadep Ah, dulu siap, semuanya Bos ya. ya. Nanti tetap senyum ya. Oke. Tetap semangat lah ya kayaknya. Oke, satu, Semangat ya. Nah, dua, tiga. ya tiga ya. Terus Oke. gaya bebas, Oke. silakan. Oke, jangan. Masing-masing ya, masing-masing gaya ya. Ya, Gaya coba. oke ya. Oke. Nah, masing-masing gaya. Ya, satu, dua, Ya. tiga. Mm. Oke, udah. Udah cukup ya. Oke, Cukup, baik. Pak. Kita bersyukur ya pada Tuhan Yang Maha Esa ya atas pertolongannya semata kita sampai pada akhir perkuliahan pada minggu hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semuanya. Ya, kita akan jumpa kembali ya pada pertemuan di Insya Allah ya di Ya, Pak. Sabtu mendatang ya. Baik, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. ya baik. wabarakatuh. Terima kasih, Amit ya, Pak. Terima kasih, sama-sama Pak. ya. Oke, Baik. Pak. Udah, Ibu Eh, ini mau Ibu masuk. nak Bu masuk. Ani, Ya Allah. Bu Ani salah ngomel-ngomel. Istirahat dulu lah. Belum makan. Itulah. Ada Lapar. dari tadi yang Pak sebelum-sebelumnya itu tutup kamera lagi makan, lagi nyuapin Oh, mati anak.